Seperti apa rasanya jika lulus SMA, punya penghasilan, kaya, dan juga bisa kerja? Penasaran kan? Don't skip this video. Aku di sini nggak bilang kalau misalkan kalian salah pilih jurusan itu akibatnya akan fatal banget. Sebab kalian pasti tahu kalau misalkan kalian salah pilih jurusan, kalian itu sudah pasti buang-buang waktu, tenaga, dan bahkan buang-buang uang. Ngenes banget kan hidup kalian? Betul banget. Nah, di sini kita akan berikan kalian solusi dari semua permasalahan tersebut dengan 4 alasan kenapa kalian harus pilih kuliah yang singkat, cepat, dan juga efektif. Apakah kamu ingin kuliah tapi terkendala biaya? Apakah kamu sebenarnya ingin membahagiakan orang tuamu? Apakah kamu ingin kuliah di situasi pandemik ini? Atau sebenarnya kamu pengen kuliah, nggak punya dana, jadi kamu bilangnya pengen kerja? Nah, betul banget tuh. Akan tetapi itu cuman alasan aja sebenarnya ya. Dan kita juga udah rangkumkan kalian 4 alasan kenapa kalian harus kuliah singkat, cepat, dan efektif dengan bisa. Apa tuh bisa, Rek? Yang pertama B, Bangkit, I, impian, S, strategi, A. action. Nah, bangkit. Bangkit. Jadi sebenarnya apa sih yang kalian lakukan saat masa pandemik ini? Apakah kalian cuman rebahan atau kalian masih nggak jelas, masih tidur-tiduran, masih main game setiap hari? Nah, kalau aku sih di masa pandemik ini tetap stay produktif ya. Jadi aku tetap ngelola bisnis aku, tetap mantengin stok saham atau mantengin trading. Jadi yang ketiga aku tetap buat video, ngedit video karena aku sebagai content creator. Nah, kalau kalian nih, apa sih yang kalian lakukan saat pandemik ini? Jangan-jangan kalian buang-buang waktu doang pas masa pandemik ini, nggak melakukan something yang beneficial buat hidup kalian. Sekarang di masa pandemi ini kita itu namanya harus shifting, benar nggak, Mit? Betul. Shifting itu adalah suatu perubahan yang harus kalian lakukan dalam hidup kalian. Contohnya, kalian tahu nggak brand-brand distro besar di Bali misalnya atau di Indonesia saat ini mereka pastikan mengalami penurunan sales mereka, terutama pada penjualan barang-barang mereka, benar nggak? Betul. Nah, mereka itu melakukan sebuah shifting. Contohnya ini, dari mereka menjual baju, menjual celana, itu sekarang mereka menjual masker dengan menggunakan brand mereka. Betul. Jadi mereka tetap bisa meng-guide customer di masa pandemik ini. Nah, mereka sudah melakukan shifting. Kamu sudah melakukan shifting belum? Apakah kamu masih ingin berada di comfort zone-mu supaya masih bisa laya-laya, masih bisa senang-senang dengan kepuasan batinmu? So, what's your next steps ahead in your life? Ya, betul, dan setuju banget, Rek. Bangkit. Nah, di masa pandemik ini kalian juga pasti punya banyak banget waktu luang untuk memikirkan diri kalian sendiri. Dan saya yakin juga nih, Rek, teman-teman yang ada di rumah pasti punya impian kan buat masa depan kalian. Sehingga di masa pandemik ini penting buat kalian susun apa sih impian kalian sebenarnya. Saya nggak tahu nih, apakah kalian ingin jadi pengusaha, ingin jadi manajer, ingin jadi profesional, ingin jadi dokter mungkin, or arsitek, apapun itu, terserah kalian karena kalian yang punya impiannya. Akan tetapi yang perlu aku sampaikan adalah impian kalian harus dibarengi dengan skill. Betul banget nggak, Rek? Benar banget. Dengan skill yang kalian harus seimbangkan dengan impian kalian sehingga kalian bisa wujudkan nanti impian kalian. Misalnya nih, nggak mungkin kan kamu ingin jadi seorang dokter nih, tapi malah belajarnya masak. Kalian ingin jadi pebisnis, tapi kalian sama sekali nggak belajar tentang bisnis ya. Kan, tetapi kalian nggak usah khawatir. Dengan kalian belajar 5 core of business fundamental, kalian pasti sudah bisa jadi pebisnis maupun jadi seorang profesional dalam bekerja, gitu, Rek. Nah, yang tadi udah dibilang sama Mita, punya impian itu udah bener banget. Nah, yang ketiga sekarang ada yang namanya strategi. Kalau kamu misalkan udah punya impian, tapi kamu nggak punya strategi untuk mendukung impian kamu, sama aja bohong dong. Coba kamu bayangin, kamu udah punya impian yang kamu idam-idamkan dari kamu kecil sampai sekarang, tapi kamu nggak punya strategi untuk mendukung impian kamu. Impian kamu bakalan menjadi sia-sia aja. Coba sekarang, di masa pandemik ini, kamu susun deh strategi yang baru, yang nggak kayak orang-orang yang lulus SMA harus jadi S1 supaya dapat pekerjaan, atau bahkan supaya bisa mulai bisnis sendiri. Itu salah besar. Jadi yang kamu harus lakukan saat ini adalah kamu menyusun strategi yang baru, yang matang. Contohnya nih, kamu kuliah singkat, cepat, dan efektif sehingga kamu bisa one step ahead dari orang-orang lain di sekitar kamu. Nah, di mana orang-orang masih wait and see, masih menunggu kepastian dari pandemic 19 ini, masih menyalahkan orang-orang, masih blaming orang-orang, kamu sudah memulai sebuah step ahead yang dimana kamu bisa melakukan hal yang beneficial buat hidup kamu ke depannya di masa pandemik ini. Coba kamu bayangin, di mana orang-orang masih menunggu kepastian, kamu sudah bisa bergerak untuk mewujudkan mimpi kamu di masa pandemik ini. Ya nggak, Mit?
Betul banget, betul banget. Tadi saya setuju banget apa yang dibilang sama Ricky. Kalau kita harus punya strategi untuk bisa mewujudkan impian kita. Dan yang terakhir itu adalah action. Nah, saya mau tanya nih ke kalian semua sebelum lanjut. Apa bedanya kamu dengan orang-orang yang lainnya? Kalau sekarang kamu masih wait and see dan menunggu kapan pandemi ini akan berakhir tanpa melakukan apapun, pasti bakalan sia-siain waktu kalian yang udah dari beberapa bulan yang lalu pandemi ini nggak berakhir-berakhir, kalian masih tetap tiduran dan rebahan aja. Jadi penting buat kalian semua kalau udah punya kalau udah bisa bangkit, kalau kalian punya impian dan kalau kalian sudah punya strategi, kamu semuanya bisa action sekarang juga tentunya. Nah, action yang paling gampang itu adalah dengan kamu menyusun masa depanmu yang terdekat, khususnya untuk anak-anak yang lagi lulus SMA ya sekarang ya. Yang lagi Mereka bingung yang mau lagi kemana di betul masa banget. pandemik ini nih terutama. Betul. Bingung mau kemana, abis itu kalian berpikir bahwa aduh nggak ada biaya nih kak tahun ini, lagi tahun depan aja, bayangin berapa ada penumpukan mahasiswa yang akan kuliah tahun depan, itu bakalan jadi sebuah masalah ke depannya. Jadi saran kita semuanya, kalian bisa action sekarang juga, tentuin masa depan kalian sekarang juga, dan kuasai 5 core of business fundamental sekarang juga agar kamu bisa dapat penghasilan yang lebih cepat dan lebih one step ahead ya sama teman-teman ke depannya. Benar banget. Nah, saya nggak tahu nih apakah kamu ingin kuasai 5 core of business fundamental sekarang juga di Ananta Widya Business School atau nanti. Yang pasti yang saya tahu kalau kalian mulai sekarang juga, kalian sudah bisa jadi pionir dari teman-teman kalian dan bisa lebih cepat dapat penghasilan daripada yang lainnya. Ingat ya, one step ahead dari orang lain. Betul, saya Mita. Dan saya Ricky. See you on AWBS.